Anda sudah saksikan bersama-sama bagaimana kemudian pengumuman dari Kabinet Prabowo Gibran dan langsung saja Mas Agung, kalau tadi kita sudah mengomentari dari pengumuman menteri, sekarang kemudian juga wakil menteri yang tadi sudah diumumkan kurang lebih ada sebanyak 56 nama Betul. yang sudah disebutkan. Ya, Mas Agung. jadi tadi nama-nama yang pernah dipanggil hari pertama kemudian tidak disebutkan pada malam ini bergeser ke wakil menteri. Ternyata jadi wamen. Wamen, beberapa dua nama itu ada Ibu Veronica sama Ibu Ripka Haluk ya. Nah, beberapa nama yang lain memang tidak muncul di wamen. Jadi tetap pada posisinya yang sekarang seperti itu. Nah, yang berikutnya untuk wamen ini saya lihat memang ada penambahan beberapa wamen, Agita ya. Kita tahu ada wamennya ada sampai 3 bidang ya. Keuangan, luar negeri, BUMN, ya, kemudian juga yang saya catat seperti itu, yang 3, sisanya 2 ya. Karena lazimnya memang biasanya sih 2 ya, ini 3 ada banyak kementerian seperti itu, ini menarik. Yang berikutnya lagi yang jadi catatan saya, munculnya beberapa nama baru ya, yang sebelumnya tidak pernah dipanggil kemarin, mungkin di gelombang terakhir ya, muncul ya, misalnya Pak Arief Nafas Ogroseno ya. Kemudian ada tadi juga muncul Mbak Niluh ya, awalnya memang nggak kelihatan waktu di Kertanegara, tapi muncul ketika pembekalan sama Bang Kodari, ini menarik juga ini. Biasanya menjadi pengamat, sekarang sudah menjadi wamen. Wamen seperti itu. Jadi itu beberapa yang bisa saya elaborasi untuk wamen. Yang berikutnya lagi ada beberapa nama yang tidak dipanggil, padahal muncul di hari kedua pemanggilan, dan itu lumayan banyak namanya seperti itu. Jadi muncul di hari kedua, muncul di pembekalan, tapi malam ini tidak disebut namanya. Jadi ada juga semacam itu, Agita. Jadi ini menarik ya dinamikanya, dan nama-nama ini saya kira akan sangat asik membahasnya secara politik karena baik menteri maupun wakil menteri ya, karena ada beberapa kontraksi politik terjadi setelah ini, kita akan lihat seperti itu. Oke, yang menariknya adalah jika tadi Mas Agung menyebutkan ada sejumlah nama, otak-atik nama yang tadi sempat disebutkan pada saat pembekalan muncul, tapi kemudian pada saat pengumuman tidak. Sebaliknya pada saat pembekalan tidak ada, ternyata justru di saat pengumuman ini ada. Apa kemudian yang bisa dibaca dari otak-atik nama yang sangat berbeda di last minute seperti ini? Ya, kemungkinan besar ada pertimbangan publik soal kabinet jangan terlalu besar, pertama itu. Yang kedua ada pertimbangan politik, mungkin ada beberapa nama itu secara akseptabilitas elitnya kurang kuat, sehingga memang untuk sementara diendapkan dulu untuk posisi yang lain misalkan. Nah, yang ketiga secara teknokratik ada kemungkinan juga mungkin posisinya kurang pas, di situ ada yang lebih baik gitu. Nah, di luar itu semua saya lihat komposisi menteri ini bukan hal yang permanen, tapi masih bisa berubah, dinamis, tergantung performa para menteri dan wakil menterinya seperti itu. Dan kita belum tahu nanti apakah ada kepala badan baru misalkan setelah ini ya, apakah menyusul seperti itu. Tapi yang jelas kita akan lihat bagaimana nanti ke depan soal kinerjanya sih. Saya penasaran itu 100 harinya, 6 bulannya, 1 tahunnya seperti apa. Ya, kita tentunya akan sangat menantikan bagaimana susunan dari kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini yang tentunya sudah disusun dan juga sudah diumumkan. Tapi kembali lagi Mas Agung, nama wamen yang kemudian paling banyak yang dikotak-atik dan juga bahkan kita tahu seperti nama Ibu Veronica yang sebelumnya juga adalah salah satu gelombang pertama yang muncul untuk sebagai calon menteri, begitu juga dengan Ibu Ripka Haluk, tapi kemudian bergeser menjadi wamen. Apakah ini artinya banyak pertimbangan dari publik ini menjadi salah satu concern ataupun pertimbangan juga dari Prabowo Subianto? Ya, saya kira pertimbangan publik satu hal, tapi seringkali pertimbangan politik mengemuka paling kuat kita, karena ini penyusunan jabatan politik ya. Jadi kita nggak bisa menafikan kalau misalkan kita telusuri, kalau misalkan posisi Ibu Veronica ini mewakili representasi apa, partai apa misalkan. PSI misalkan, atau aktivis profesional seperti itu, sehingga kalau memang ini tidak kuat, akhirnya dia bergeser menjadi wakil menteri, tidak menteri seperti itu. Kemudian Ibu Ripka Haluk ini mewakili apa misalkan, profesional, tapi di saat yang sama ada
teman-teman dari partai yang juga mengirimkan nama misalkan, otomatis Ibu Ripka bergeser menjadi wakil menteri seperti itu. Jadi pertimbangan politik dalam konteks sekarang lebih kuat, kemudian baru pertimbangan teknokratiknya ya, profesionalitas seperti itu. Oke, satu hal yang menarik juga adalah Sekretaris Kabinet Seskap adalah Teddy, Mayor Teddy yang kita ketahui ini tentunya sosok yang sangat erat dengan Pak Prabowo yang selalu mendampingi dan juga menjaga Pak Prabowo. Ini ternyata kemudian salah satu yang didapuk menjadi susunan dari 53 nama menteri yang disebutkan. Ini apakah memang artinya susunan menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang memang harus memiliki kedekatan khusus sekali? Iya, kalau mengacu ke zaman Pak SBY itu ada Pak Dipo Alam ya, Seskap. Yang memang dekat sekali dengan Pak SBY. Tapi kemudian di masa Pak Jokowi ada Mas Pramono Anung. Itu yang memang secara kultural, personal dekat dengan Ibu Mega, partai pengusung utama Pak Jokowi ketika beliau terpilih 2 periode. Nah sekarang ini kembali ke era Pak SBY, di mana orang terdekatnya, adalah Mayor Teddy ya. Jadi saya kira Mayor Teddy mengikuti keseharian Pak Prabowo dan dianggap memang bisa membantu soal-soal administrasi, kesekretariatan ya, dan urusan-urusan presiden yang memang itu harus detail, teliti, harus rapi ya. Dan saya kira untuk posisi ini ya nggak ada orang lain selain Mayor Teddy, karena beliau yang paling tahu Pak Prabowo dari bangun pagi sampai selesai bekerja seperti itu. Jadi ya oke saja sih seperti itu. Jadi ini kembali ke naluri Seskap, orang terdekat ya dari presiden-presiden. Untuk Pak SBY, Pak Dipo Alam sama Pak Sudi Silalahi tambahannya ya. Pak Sudi Silalahi, saya koreksi seperti itu. Jadi ini kembali ke era Pak SBY lagi, orang terdekat seorang presiden seperti itu. Oke, dari Mayor Teddy kita beralih ke Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang juga mengundang kaget, yaitu Bang Kodari yang kemudian bahkan ini diumumkan di nama terakhir yang diumumkan dari 56 nama wamen. Ini membacanya seperti apa? Apakah ini juga termasuk strategi yang dipilih dengan Bang Kodari ini sebagai latar belakang kita ketahui adalah pengamat politik yang kemudian juga akhirnya didapuk sebagai wamen? Iya. Atau Wakil Kepala Staf Kepresidenan ya? Wakil Kepala Staf Presiden ini posisi yang strategis ya, dan bisa jadi mengorkestrasi atau mengevaluasi kinerja seluruh menteri dan wakil menteri. Toolsnya ya survei, karena Bang Kodari ahlinya seperti itu. Senior saya lah sebagai pollster gitu, mentor. Jadi yang jelas dengan posisi Bang Kodari di sana otomatis ya beliau bisa melihat bagaimana performa kinerja kabinet merah putih, apakah sudah mencapai titik di mana publik puas, tidak puas, atau ya mengambang ya. Sehingga Bang Kodari harus lebih ekstra bekerja untuk memastikan seluruh kementerian wakil menteri ini bekerja sesuai dengan standar publik, standar Pak Prabowo, dan standar-standar lain. Nah, beliau yang memang punya peran kunci. Kalau di masa Pak Jokowi KSP, kalau di masa Pak SBY itu ada UKP 4, ya yang sejenis itu. Oke, menarik membahas bagaimana susunan dari para menteri dan juga wamen. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa untuk Anda, tetaplah bersama kami.